Clash of Minds mempersembahkan Walter Veith, Martin Smith, Martin Luther, tahun 1517. Konsili Trent, tahun 1545. Luka Parah, tahun 1798. Kebangunan Besar Rohani, tahun 1844. Ensiklikal Rerum Novarum, tahun 1891. Konsili Vatikan II, tahun 1962. Paus Francis, tahun 2013. Ensiklikal Laudato Si Perawatan Rumah Kita Bersama, tahun 2015. Pandemi COVID-19, tahun 2019. Pemilihan Presiden Amerika Serikat, tahun 2020. Perang Rusia melawan Ukraina, tahun 2022. WhatsApp Prof 152, Grammy, Super Bowl, Persatuan Politik Kristen guna mengayun bandul. Selamat datang dalam episode lain WhatsApp Prof. Hai Martin. Nah, hari ini kembali kita mengulas peristiwa-peristiwa hangat saat ini. Apakah Anda bangun pagi ini? Saya bangun, tetapi melakukan sesuatu yang berbeda. Baiklah, saya harap kita tidak terlalu kaget. Jadi, mari kita minta Roh Kudus untuk menerangi kita dan membantu kita dalam diskusi ini agar kita dapat terjaga. Mari kita bangun untuk terjaga. Bapa Surgawi, terima kasih. Terima kasih telah memberkati kami dan terima kasih telah memberi kami kesempatan untuk melakukan diskusi ini. Sekali lagi kami mohon kepadamu untuk menerangi pikiran kami dengan Roh Kudus. Bimbinglah pikiran kami dan cerahkan semua hal yang kami akan berikan kepada para pemirsa. Di dalam nama Yesus. Amin. Pikirkan saja, mereka membuat peristilahan, seperti, bangun. Untuk menggambarkan suatu keadaan, sebagai pola pikir. Ini kedengarannya seperti zaman pencerahan. Ya, dan Anda tidak dapat percaya bahwa sesuatu yang menggelikan dapat terjadi. Jadi, bisa dikatakan ketika zaman pencerahan tiba, manusia ditempatkan lebih tinggi, yaitu pemikirannya. Ini sama halnya dengan hal yang tersadarkan ini. Tapi tahukah Anda, Martin, jika Anda kembali ke Alkitab, dan Anda membaca apa yang dikatakan Salomo, tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Bukankah Sodom dan Gomora juga tersadarkan? Bukankah bangsa Israel dan suku Benyamin tersadarkan? Di mana pada akhirnya, hanya tersisa 600 orang saja. Dan hanya ditemukan satu kota yang tidak turut serta dalam penghukuman terhadap suku Benyamin. Dan mereka hanya memiliki 400 orang gadis yang ada, sedangkan diperlukan 600 gadis. Jadi mereka perlu mencuri 200 gadis lagi, sehingga suku Benyamin tidak hilang. Dan bagaimana ribuan orang mati. Agar masalah ini dapat diselesaikan. Saya pikir, kita sedang menuju ke masa pengguncangan yang dahsyat. Ya, benar, karena keguncangan tidak meluputkan Israel, yang berarti tidak meluputkan gereja. Tidak akan luput dari gereja, tetapi akan merembet ke dalam gereja. Dan itu akan menjadi masalah besar di luar gereja. Sodom dan Gomora bukankah merupakan kesadaran di luar gereja? Ya. Jadi, ini terjadi di sana. Lot dan keluarganya begitu terbenam, sehingga kebanyakan mereka tidak bergeming, melainkan memilih untuk mati di dalam kota itu, atau di kota-kota itu. Tetapi di dalam gereja itu sendiri, nampaknya tidak semua hal bisa diterima. Anda tahu, bahkan putri-putri Lot, mereka tersadarkan. Mereka memiliki beberapa pemikiran yang cukup aneh. Dan kemudian, hal itu juga berpengaruh kepada gereja. Dan ketika bangsa Israel akan menghukum suku Benyamin, Tuhan pertama-tama mengizinkan bahwa suku-suku lainnya juga dihukum. Ribuan orang dalam suku Yehuda meninggal dunia, juga pada suku-suku yang lainnya. Dan Tuhan menangani kesadaran itu. Hingga mereka memiliki satu pemikiran. Jadi itulah yang harus terjadi kepada gereja, tetapi kita tidak akan berbicara tentang gereja hari ini. Tidak, kita akan melihat
Kita hanya akan meninjau Sodom dan Gomora, dan kita akan melihat dunia terlebih dahulu. Dan kemudian Anda akan menyadari jika hal-hal ini mulai menyelinap masuk ke dalam gereja. Maka barulah kita berteriak, suku Benyamin, waspadalah, waspadalah. Dan keseluruhan suku Benyamin, tidak ingin menyerahkan para penjahat itu. Karena mereka menyamakan diri mereka kepadanya. Jadi waspadalah agar Anda jangan menyamakan diri Anda. Ini adalah sedikit perlambangan. Sebelum kita membicarakannya. Jadi, Anda telah memberinya judul, Grammy, Super Bowl, politik dan kesatuan Kristen. Dan alasan mengapa semua hal ini ada, ialah guna mengayunkan bandul. Jadi, Anda telah menaruh semua kata-kata kunci di sana. Ya, benar. Dan sekarang ada kesatuan Kristen yang sejati. Dan malangnya, adanya kesatuan Kristen yang palsu. Itulah yang dimaksudkannya. Nah, dunia ini semakin menjadi liberal. Saya tidak tahu, apakah Anda bisa menggolongkan hal ini sebagai suatu keterjagaan. Tetapi ini merupakan bagian dari dalamnya. Liberalisasi dari pola berpikir dunia. Nah, jika Anda mengambil satu bagian dari hal yang membuat terjaga. Transgender, LGBT dan dunia obat-obatan, dan dunia kasih, dan semuanya. Ini merupakan bagian dari dalamnya. Jadi jelas, itu adalah bagian dari pergerakan untuk terjaga. Nah, saya tahu, para pemirsa kita juga mungkin mengetahui, bahwa Anda telah berada dalam keadaan duniawi, sebelum Anda menjadi kutu buku. Ya. Anda dan istri Anda pernah menjadi DJ, dan melakukan pesta-pesta bawah tanah. Dan dunia narkoba menjadi bagian utama di dalamnya, dan tentu saja tidak hanya sampai di situ, ada dosa-dosa lainnya, yang mengikutinya. Apakah mengenai jenis kelamin, atau transgender, pada akhirnya, pembedaannya menjadi sedemikian kabur sehingga tidak ada lagi perbedaan. Masalahnya, ada satu hal yang juga sering kita dengar akhir-akhir ini. Itu adalah kata cinta, adanya parade cinta. Semua ini, terutama adegan dansa elektronik, banyak bercerita tentang cinta. Tetapi itu, seperti yang telah kita katakan adalah penyelewengan kata cinta. Itu bukan cinta, melainkan perbuatan tidak senonoh. Jadi, Martin, apakah Anda terbakar, atau ranting yang ditarik dari api? Ya, kita semua. Jadi kita semua adalah barang yang rusak. Tapi saya senang engkau duduk di sini hari ini. Saya bersyukur kepada Allah, karena Dia tidak menyerah. Baiklah, di sini ada artikel mengenai, Vancouver mengizinkan suatu eksperimen berani untuk tidak menganggap kriminal para pecandu obat-obatan terlarang. Ini dimulai dengan marijuana, ganja. Dan pada akhirnya, itu dianggap bukan perbuatan kriminal. Maka Anda bergerak ke level selanjutnya. Dan semua obat-obatan yang menimbulkan halusinasi menjadi legal. Karena pada dasarnya, kita hidup dalam dunia meta, jadi mengapa tidak menciptakan tubuh meta? Agar selaras dengan dunia meta. Agar mendapatkan realitas yang ada bersama-sama dengan maya. Tetapi satu hal yang ingin saya katakan, sekali lagi. Bukan mengenai semua obat bius keras, melainkan contohnya marijuana. Sekali lagi, ini telah menjadi suatu masalah. Ketika Anda mulai mendapatkan istilah-istilah medis, dan semua hal-hal yang menyertainya, untuk membenarkan mengapa Anda bisa melakukan dosa. Iya, pada akhirnya berbuat dosa adalah obat. Tepat sekali, sekarang ini adalah sarana pengobatan atau ini bagus untuk mengatasi depresi Anda. Segelas anggur juga, itu baik untuk jantung Anda. Begitu klaim mereka. Tetapi bukti-bukti menyatakan kebalikannya. Para dokter-dokter menyatakan di tahun 1950-an bahwa merokok bagus untuk paru-paru Anda. Ya, memang begitulah caranya dimulai. Ketika Anda merenungkan semua obat-obatan yang dinyatakan legal. Seperti kafein, atau teobromin, yang Anda temukan dalam produk-produk kokoa, dan coklat. Semua ini adalah obat-obat legal. Tetapi semua ini narkotika. Dan itu langkah pertama, lalu Anda bergerak ke level yang selanjutnya, dan selanjutnya. Dan tahukah Anda, pada akhirnya, ketika Anda menanyai orang yang kecanduan obat bius,
Saya tidak tahu siapapun, Martin. Ya, ini seandainya kalau kamu tanya mereka, kalau mereka lepas dari ini, yang pertama kali mereka katakan adalah, ini kan hal yang legal. Ya, dan mereka tidak tahu, telah kecanduan kafein, atau teobromin. Dan ketika saya menjadi penganut Advent hari ke-7, saya segera menghentikan meminum alkohol. Hal pertama yang saya minum, adalah Coca-Cola, dan saya tidak menyadarinya. Kenapa? Karena ada alasannya, karena kafein membuat ketagihan. Minum sehari, minum 2 hari, jika Anda tidak bisa meninggalkannya, maka itu menjadi kecanduan. Iya, memang begitulah. Jadi, 4 tahun setelah melegalkan ganja untuk penggunaan pribadi, Kanada akan kembali menunjukkan kebijakan obat bius yang progresif, dengan menyatakan pada tanggal 31 Januari. Ketika adanya suatu hukum yang tidak menganggap suatu perbuatan kriminal bagi kepemilikan pribadi obat bius keras. Di British Columbia mulai diberlakukan. Provinsi ini tidak akan lagi menuntut sebagai tindakan kriminal, orang-orang dewasa, berumur 18 tahun ke atas, yang tertangkap dengan membawa kurang dari 2,5 gram obat bius keras. Termasuk heroin, morfin, fentanyl, kokain. Martin, mengapa bisa begitu? Nah, ini adalah tanda-tanda zaman. Hal yang tidak bisa diterima dalam firman, menjadi hal yang bisa diterima dalam masyarakat. Dan tentunya firman Allah mesti disisihkan. Dengan segera mereka akan mengkriminalisasi firman. Contohnya, seperti yang mereka lakukan dengan pergerakan LGBT. Di negara Kanada, bahkan ketika Anda mengutip ayat-ayat dari Alkitab, Anda bisa mengalami masalah serius. Jadi, ketika orang-orang menanyai saya, bagaimana komentar Anda akan hal itu, maka saya akan berkata, mungkin sama seperti yang Allah rasakan. Lalu mereka bertanya, bagaimana Allah merasakannya? Maka saya menjawab, Anda memiliki sumbernya. Silahkan baca saja sendiri. Itulah cara saya menjawabnya. Sebagai gantinya, mereka akan ditawari informasi mengenai program sosial dan perawatan, jika mereka memintanya. Jadi percobaan ini akan dilaksanakan dalam 3 tahun. Saya berharap ketika percobaan ini selesai, demikian juga dunia berakhir. Mari kita berharap demikian. Jadi, ini juga mengikuti hal yang dilakukan di negara Portugal. Mereka adalah negara pertama yang tidak menganggap perbuatan kriminal untuk obat bius keras, di tahun 2001. Demikian juga negara bagian Oregon, Amerika Serikat, melakukan hal yang sama, di tahun 2020. Meskipun demikian, para wisatawan kaget untuk melihat gang-gang, yang terletak dekat ke area pusat perbelanjaan, dipenuhi oleh para pecandu heroin. Saya pernah berada di British Columbia berkali-kali. Ketika Anda berjalan di area CBD, pusat kota Vancouver, di mana saja, Anda menemukan jarum suntik. Dan ada kawasan tertentu, seperti monumen kecil, di mana orang-orang duduk. Selalu dipenuhi dengan jarum suntik. Ini sungguh mengerikan. Dan ketika Anda lewat dan memandang wajah orang-orang, mereka seperti melongo. Mata mereka menatap kosong sama sekali. Dan Anda bertanya-tanya pada diri sendiri, apakah ini yang dimaksud dengan kemanusiaan? Kehampaan. Sedangkan Allah berkata, Aku datang untuk memberikan hidup yang utuh kepadamu. Sedangkan hal-hal ini menjanjikan Anda hanya kehidupan hampa, penderitaan, dan pada akhirnya kematian. Sungguh menyedihkan, dan mereka menganggapnya bukan perbuatan kriminal. Nah, ini adalah bagian dari tanda-tanda zaman. Jadi kita tidak bisa protes. Untungnya percobaan ini hanya akan berlangsung selama 3 tahun, dan kita berharap Tuhan akan mengakhirinya buat mereka. Tapi, apakah menurut Anda hal-hal seperti ini juga bisa mengarah pada apa yang sebenarnya yang sedang kita bicarakan di sini? Mengenai berayunnya bandul ke arah yang lebih menyeret, sehingga orang-orang ingin menghilangkannya? Nah, ada para orang tua yang akan melihat dampaknya kepada anak-anak. Tentunya ada beberapa orang tua yang menganjurkan anaknya, karena mereka sendiri kecanduan. Tetapi masih ada banyak yang menyadari akan adanya hal yang salah, dalam semua hal ini. Dan pada akhirnya, tekanan yang ada, ketika mereka melihat hasil-hasil yang menghancurkan kehidupan. Ketika orang-orang berkata, wah, ini sudah keterlaluan. Saya kira begitu, karena ketika Anda mendengar bagaimana orang-orang yang beragama, pihak sayap kanan, ini adalah hal yang membuat mereka gusar. Ya,
kita lihat saja nanti mengarah kemana. Kami tidak ingin mengiklankan apa yang sedang terjadi di dunia. Tapi hal ini sudah sangat nyata sekarang, sehingga kami mungkin sebaiknya membicarakan beberapa masalah ini. Jadi, Martin, jika kita melihat apa yang terjadi di Piala Grammy, penampilan yang ada di sana, yang dipuji sebagai prestasi terbesar, dan yang menerima hadiah-hadiah serta penghargaan. Dan semua ini mengenai paham transgender. Dan semua hal-hal yang menyertainya, untuk membuat hal ini menjadi populer. Jadi, hal ini benar-benar mengingatkan saya akan keadaan beberapa orang-orang di kota Sodom dan Gomora dan juga suku Benyamin. Tepat sekali, Alkitab itu begitu akurat, ketika berkata sama seperti pada hari-hari Nuh, dan pada hari-hari Lot. Saya pikir kitab Imamat, dan kitab Ulangan, dan buku-buku lainnya pasti sangat tidak populer. Ya, kitab Imamat, pasal 18, pasal 19, pasal 20, pasal 21. Jika orang-orang mau membaca pasal-pasal itu, dan membandingkannya dengan zaman keterjagaan, ini akan terbaca seperti siapa dan oleh siapa. Baiklah, mari kita lihat apa yang terjadi di Piala Grammy. Kami tidak akan menampilkan semuanya, hanya sedikit saja, lalu kita akan mendiskusikannya. Sebelumnya pada malam sebelumnya, pasangan ini memenangkan penghargaan sebagai pasangan duet pop terbaik untuk lagu hit mereka, Unholy. Saat menerima penghargaan, Kim sangat bersemangat untuk mencetak sejarah sebagai wanita transgender pertama yang menang dalam kategori tersebut. Sam dengan murah hati ingin saya menerima penghargaan ini karena saya adalah wanita transgender pertama yang memenangkan penghargaan ini. Panggung di dalam sangkar yang dikelilingi oleh para penari dengan cambuk. Sam mengenakan topi merah terang bertanduk sambil menyanyikan lagu untuk para penonton. Dan para penonton pun bersorak-sorai menyaksikan penampilan mereka. Baiklah, kita tidak perlu menunjukkan lebih banyak lagi. Tidak, lebih baik jangan. Lebih baik tidak, kita tidak ingin mengagungkan mereka. Ini menarik, mereka memakai warna merah dan memakai tanduk, jadi mereka tidak segan-segan untuk menunjukkan asal mula setan dalam pola berpikir mereka. Nah, mesti diingat, tidak ada batasan usia untuk menonton Piala Grammy. Jadi, anak-anak dan semuanya bisa menonton pertunjukan ini. Saya juga telah melihat beberapa komentar yang ada, dan khususnya orang-orang yang mempromosikan hal ini. Dan ada yang menentang, dengan mengatakan, wah, ini pertunjukan yang bersifat setan untuk umum. Sedangkan orang yang mendukung, berkata, tapi mengapa, ini hanya seni? Ini bukanlah seni. Hal ini, sesuai dengan kitab suci, ini adalah kekejian. Dan ini belum membahas mengenai larangan laki-laki mengenakan baju perempuan, dan seterusnya. Jadi, ini hanya sebuah pola pikir. Nah, kita sudah secara konsisten mengatakan, kita tidaklah ingin membuat sensasi. Kita hanyalah para pengamat. Kita hanya ingin melihat, kemana semua hal ini menuju. Ya, dan kita tidak melakukan hal-hal penyelidikan, mengapa, alasannya dan bagaimana salahnya, dan seterusnya. Itu namanya mencari sensasi. Semuanya ada di dalam Alkitab. Kita hanya mundur selangkah, dan merenungkan, kemana semua hal ini mengarah, mengapa ada di depan muka kita. Ini untuk membangkitkan kepekaan khusus. Alkitab mengatakan bahwa orang fasik akan berbuat fasik. Dan yang lainnya, akan merasa jijik. Dan perbedaan ini akan menjadi semakin besar. Ini saling menggesek. Apakah ini pada akhirnya akan tiba ke titik benturan? Alkitab mengatakan, ya. Raja Utara akan berperang dengan Raja Selatan, meskipun mereka duduk semeja. Jadi, di satu sisi adanya orang-orang yang membela agenda kesadaran. Dan tentunya pemerintahan yang ada sekarang, di Amerika Serikat, berada di pihak agenda itu. Dan di latar belakang, adanya orang-orang yang menentang akan hal itu. Dan tentunya Gubernur Ron DeSantis, merupakan salah satu orang yang berbicara sangat menentang dalam hal ini. Dan kepopulerannya semakin meningkat tajam. Ya, dan ada kemungkinan dia menjadi saingan Trump. Bisa jadi, mari kita melihat perkembangannya. Saya melihat Trump memberikan berbagai julukan kepada Ron DeSantis. Dan membuat lawakan mengenai dirinya. Semua itu merupakan bagian permainan. Ya,
Mereka melakukan hal ini di Davos. Mereka melakukannya minggu depan. Semua kaum elit ini datang ke World Economic Forum. Dan pada dasarnya, pandangan mereka adalah mereka yang mengelola segala sesuatunya, dan orang-orang lain, hanya sebagai pelayan, sebagai petani. Mereka mengatakan bahwa mereka akan mengejar energi, ESG, dan semua hal lainnya. Dan Anda lihat, pemerintahan Biden menyasar kompor gas. Apa kau bercanda? Saya ingin kompor gas. Maksudku, bayangkan berapa banyak orang yang mengalami badai. Tidak memiliki aliran listrik, tetapi kita ingin menyalakan sesuatu. Jadi, Anda tidak bisa menempuh jalan ini. Tapi itulah yang ingin mereka lakukan. Dan ini sungguh melemahkan masyarakat Barat, nilai-nilai Barat, dan pada dasarnya, di bawahnya ada CCP yang menjadi elit. Dan Xi merupakan boneka yang ada di balik semua hal ini. Jadi, sungguh merupakan hal yang menjadi masalah, arah yang mereka tuju. Dan seperti yang saya katakan di Florida, hal-hal seperti itu yang keluar dari Davos. Kebijakan itu tidak akan diterapkan di negara bagian Florida. Jadi, Martin, untuk meringkaskannya, bagi banyak orang, ini nampaknya masuk akal. Dan di sisi lain terdengar seperti suara kegilaan, bukan? Ini tergantung kepada pihak mana Anda berada. Kita tidak ingin membuat sensasi. Ini mesti kembali ditegaskan. Hal yang menarik adalah, beberapa hal ini begitu menggelikan, seperti melarang pemakaian kompor gas demi pelestarian lingkungan. Ini begitu menyedihkan, bahwa semua orang mesti melihatnya demikian. Tidaklah mengherankan, mengapa orang-orang bisa begitu bodoh. Nah, saya bisa turut menambahkan di sini, mereka ingin membuat dosis anestesia berkurang. Karena hal itu juga menyebabkan meningkatnya gas rumah kaca. Jadi, orang-orang lebih memilih merasakan sakit, daripada menambah gas rumah kaca. Jadi berhenti mengeluh, ketika mau mencabut gigi. Di zaman abad pertengahan, hanya dicabut begitu saja. Jadi Anda mesti menahan rasa sakit. Jadi, mengapa mereka mau melakukan sesuatu hal yang nampaknya konyol, di mata orang lainnya? Karena ini adalah suatu permainan. Adanya agenda. Dan saya bertanya-tanya, apakah mereka duduk dan merencanakan membuat kesal orang-orang, dengan hal yang selanjutnya? Ya, saya juga memikirkannya, karena saya yakin, masalahnya, banyak orang yang menjadi bagian dari permainan ini, tidak menyadarinya. Ini mungkin, karena mereka memainkannya begitu lihai, sehingga orang-orang tidak sadar. Dan mesti diingat, siapa yang duduk di belakang semua kebohongan ini, adalah setan itu sendiri. Benar, setan itu sendiri, dan agen-agennya, kelompok Jesuit dan juga Ksatria Malta. Jadi, kita mengalami konflik ini. Adanya kelompok liberal ultra yang melakukan hal-halnya. Dan ada kelompok konservatif, yang melakukan hal yang berlawanan. Dan tentunya, pemain besar lainnya dalam permainan ini, adalah Disney. Nah, mesti kita ingat. Disney didirikan oleh Walt Disney, dan dia adalah anggota Freemason derajat 33. Dan saya pikir jenazah Walt Disney dibekukan dalam es, di suatu tempat, karena dia menghendaki untuk dibangkitkan kembali, ketika teknologinya tersedia. Saya pikir, dia akan tetap tinggal di dalam es sementara waktu, dan mungkin terus 1000 tahun selanjutnya. Kemudian akan ada kebangkitan. Tetapi mereka memiliki agenda, dan jika Anda melihat karakter-karakter bawah sadar di Disney, beberapa di antaranya sungguh mengerikan. Mereka memiliki segalanya, mulai dari pesta pora alam bawah sadar hingga pedofilia. Semuanya tersembunyi di sana, tapi tersembunyi dengan sangat rapi. Dan dari berita New York Post mengatakan bahwa Disney memiliki sheriff baru di kota. Gubernur Florida, Ron DeSantis membual. Dia akan mengurus mereka, dia akan membereskannya. Mereka akan berada di garis depan. Kami tidak akan bertoleransi lagi dengan kesadaran ini. Hal ini jelas akan dikendalikan oleh negara bagian Florida. Jadi, Disney World ada di Florida, dan Disneyland ada di California. Dan tentu saja ada Disney World lainnya, di belahan dunia lainnya. Jadi kami tidak akan membiarkan mereka mengatur dirinya sendiri. Ya, karena itu merupakan satu hal mengenai Disneyland di Florida. Dia memiliki pemerintahannya sendiri, dan sistem peraturannya sendiri. Ini menunjukkan betapa berkuasanya mereka. Jadi itulah yang dikatakan DeSantis dalam konferensi pers, di Ocala, di hari Rabu.
Jadi ada sheriff baru di kota ini dan begitulah yang akan terjadi. Kami akan menangkap orang ini, dan menyelesaikannya. Itulah pada dasarnya, hal yang dikatakannya. Dan orang-orang bertepuk tangan. Jadi, ini menarik. Lalu dia berkata, dia telah mengincar Disney selama berbulan-bulan. Setelah eksekutif perusahaan itu secara terbuka menghina pernyataan negara bagian dari hukum yang didukung oleh Partai Republik, jangan berkata gay. Dan jika Anda menelitinya, Martin, di sini ada Disney, yang merupakan anggota Freemason, derajat 33. Jadi, orang-orang ini sangat terlibat dengan agenda Masonik, Ordo Apkao. Untuk menciptakan tatanan keluar dari kekacauan. Dan kemudian di pihak lain, di pihak konservatif, ada juga Freemason. Dan beberapa di antaranya merupakan anggota masyarakat rahasia Skull dan Bones, seperti yang telah kami sebutkan. Dan ada banyak pembicaraan di internet. Di mana posisi Ron DeSantis? Dan di sini ada sebuah artikel dari situs Capitolis. Apakah Ron DeSantis merupakan seorang anggota Skull and Bones? Apakah dia seorang anti-vaksin? Apakah Florida merupakan negara bagian yang rendah dalam vaksinasi? Jadi inilah beberapa pertanyaannya. Jadi, situs Capitolis menegaskan berdasarkan sumber yang bisa dipercaya, bahwa DeSantis bukan anggota Skull and Bones. Tetapi mereka hanya berspekulasi. Ada yang mengatakan dia masuk ke perkumpulan Katolik. Yang lain mengatakan dia masuk ke perkumpulan yang lainnya. Jadi, akan ada yang berteriak, konspirasi, konspirasi. Tetapi jika memang berada dalam level pemerintahan seperti ini, mungkin mereka terkait dengan suatu perkumpulan rahasia, benar, ya. Baiklah, sumbernya kemungkinan merujuk DeSantis kepada anggota masyarakat Santo Almo, Universitas Yale. Yang digambarkan oleh Wikipedia sebagai suatu perkumpulan rahasia yang bersifat terbuka. Jadi, DeSantis merupakan bagian dari perkumpulan rahasia. Dan perkumpulan Santo Almo itu juga terkait kepada perkumpulan lainnya. Jadi ini saling terkait. Ini saling terkait. Dan kadang-kadang, mereka menjadi anggota lebih dari satu perkumpulan, dalam eselon yang berbeda. Di mana 8 laki-laki dan 8 perempuan, dipilih setiap tahunnya, berdasarkan prestasi akademik. Sikap serius dalam tujuannya, kematangan, dan kepribadiannya dan prestasi lainnya di universitas. Nama DeSantis, bahkan dicantumkan dalam halaman Wikipedia, dalam bagian anggota khusus. Jadi, keanggotaannya dalam Santo Almo, bukan lagi merupakan rahasia. Jadi, dia masuk dalam perkumpulan masyarakat rahasia. Ya, dan hal yang menarik, adalah ketika artikel ini diterbitkan. Jika Anda mencari dalam halaman Wikipedia, dalam kolom khusus, sudah tidak ada lagi, dan ada sejumlah orang yang sangat marah, akan hal itu. Dan memang ada video, yang bisa Anda lihat, memang benar dia menjadi anggota. Saya pikir, mereka mencoba untuk menciptakan gambar seorang yang bersih. Dan masalahnya adalah, adanya banyak orang yang bisa berubah. Dan kita memang sering menyatakan keraguan. Dan sebagai contohnya ambil saja William Miller. Dia dulunya anggota Freemason. Tetapi kemudian dia mengundurkan diri dari Freemason. Karena dia menyadari adanya kesalahan. Dan memang ada bukti yang ditunjukkan. Jadi, daripada menghapus namanya dari Wikipedia, mengapa tidak mempertahankannya saja? Benar. Dan hal yang menarik, ketika Anda menyebutkan nama William Miller, memang dulunya dia anggota Freemason, dan dia mengundurkan diri dari organisasi itu. Sedangkan Joseph Smith, nabi agama Mormon, melakukan hal kebalikannya. Dia menyombongkan dirinya karena dilantik sebagai derajat tertinggi dalam Freemason. Jadi dia mengalami semua hal menarik ini. Dan hal yang menarik, Martin, adalah universitasnya. Hal-hal ini, seringkali dikaitkan kepada universitas. Jadi, universitas pada zaman dahulu adalah perpanjangan tangan dari gereja. Jadi, universitas itu menjadi semacam seminari teologia. Lalu kemudian berubah menjadi lembaga pendidikan. Dan ketika kaum Jesuit mencoba menghancurkan reformasi Protestan, di mana mereka sangat berhasil. Kemudian mereka memulai program pembelajaran melawan pembelajaran. Dan mereka menyusup ke dalam berbagai universitas di dunia. Jadi dalam arti tertentu,
agenda Jesuit menguasai hampir semua universitas. Ya, juga termasuk kurikulum sekolah. Semuanya. Dan di sana adanya pembelajaran melawan pembelajaran, dan itu tidak termasuk kitab suci. Tidak membolehkan adanya jejak ilahi masuk ke dalam pintu. Ya, jika Anda belajar di Universitas Georgetown, Anda harus menerima cara Jesuit dalam mempelajari Alkitab. Dan Universitas Georgetown tentunya merupakan pusat pendidikan bagi kaum elit dalam pemerintahan Amerika. Jika Anda ingin menjadi pejabat pemerintahan Amerika, maka Anda mesti belajar di Universitas Georgetown. Dan dididik oleh musuh Allah dan manusia, yakni kaum Jesuit. Dan bahkan para pemimpin medis, jika Anda pergi ke sana, menyuruh orang-orang, hal yang mesti dipakai dan dilakukan, seperti Fauci. Iya, seperti Paman Fauci. Saya senang, dia sudah pensiun. Saya ingin tahu siapa pengganti Jesuitnya. Ini sekedar informasi. Namun demikian, di lembaga-lembaga pendidikan ini, mereka menginisiasi Anda ke dalam prosesnya. Dan mereka benar-benar melihat orang-orang yang dapat memberikan manfaat bagi agenda mereka dan mereka akan menarik orang-orang tersebut masuk. Dan bahkan ketika saya masih berada di universitas, saya sering mendapatkan undangan untuk suatu perkumpulan tertentu. Tetapi saya tidak cocok di tempat atau situasi itu. Saya tidak pernah benar-benar cocok. Jadi saya tidak pernah bergabung dengan perkumpulan-perkumpulan tersebut, untungnya. Tetapi saya begitu kesal, ketika saya masih berada di universitas. Karena ada beberapa anak muda yang baru masuk. Dan melewati Anda begitu saja, dan mendapatkan promosi kepada posisi yang tertinggi. Dan orang-orang itu sama sekali tidak melakukan apapun, untuk bisa mendapatkan promosi tersebut. Dan saya merasa sangat kesal, karena hal ini tidak pernah terjadi kepada diri saya. Jadi saya pernah mendatangi pimpinan dan saya bertanya kepada mereka, maaf, saya tidak mengerti. Mengapa orang yang baru saja bergabung dengan departemen ini? Dan dia baru saja mendapat gelar PhD. Mengapa sekarang telah menjadi profesor, dia bahkan belum lulus sebagai mahasiswa pasca sarjana, apa yang terjadi di sini? Apakah ada hal-hal yang tidak saya ketahui? Dan mengapa saya masih berada di posisi yang sama? Lalu mereka berkata, tidak adanya posisi yang tersedia dalam departemen Anda sekarang ini. Maaf katanya, jadi saya merasa kesal. Lalu saya mendapat tawaran lain, dari sebuah universitas besar di Afrika Selatan, untuk datang dan membantu mereka. Dan saya berkata, dalam posisi apa, dan tentunya mereka mesti mencarikannya. Jadi saya kembali ke universitas lama saya dan berkata, Anda berkata tidak ada kemungkinan seperti ini, sedangkan orang-orang yang masuk ke perkumpulan masyarakat bisa pergi ke sana. Dan dia berkata, tidak ada sama sekali. Lalu saya berkata, ini surat pengunduran diri saya. Terima kasih. Lalu dia berkata, wah, ada apa? Sekarang saya mendapat tawaran dari universitas lainnya. Dan hanya dalam tempo 1 hari, saya mendapat promosi. Pekerjaan ada begitu saja. Ini sungguh suatu mukjizat. Jadi, jika Anda tidak masuk ke perkumpulan masyarakat ini, Anda mesti merangkak mencari jalan Anda agar bisa mendapat promosi di dunia ini. Dan apakah orang itu menjadi anggota, atau bukan anggota? Saya tidak tahu. Siapa peduli, mari kita lihat kemana arahnya. Jadi, Anda tahu Martin, di dalam politik, adanya wilayah hitam, wilayah putih dan wilayah abu-abu. Dan nampaknya ada beberapa politikus yang melompat dari satu pihak ke pihak lainnya. Dan Lindsey Graham, merupakan salah satunya. Dan orang-orang yang merasa muak dengannya, berkata, bahwa dia mendukung agenda kesadaran, atau bukan agenda kesadaran, tapi agenda Biden dan bahkan agenda komunis. Dan orang lainnya berkata hal yang lainnya. Jadi adanya hal kepalsuan dalam tindakannya, dan seterusnya. Jadi, keseluruhan debat sedang diupayakan terus-menerus. Kita hanyalah para pengamat, yang mengamati. Sama seperti keadaan Perang Dunia I, keadaan perang di Timur. Adalah mustahil, menurut saya bagi Ukraina untuk mengalahkan Rusia, kecuali jika mereka memiliki tank-tank.
Kami juga meyakini bahwa roket jarak jauh akan membantu menghentikan serangan balasan yang terjadi di timur. Tujuannya adalah untuk mengusir orang-orang Rusia dari Ukraina dengan membantu militer Ukraina. Dalam upaya tersebut dengan memberikan mereka persenjataan yang mereka perlukan guna mengalahkan orang-orang Rusia di medan perang. Berapa kali Anda mendengar, kami menyukai kebijakan Trump, tapi kami menginginkan seseorang yang baru? Tidak ada kebijakan Trump tanpa Donald Trump. Saya berada di sana. Kita hidup di dunia yang berbahaya saat ini. Kabar baik untuk Partai Republik, memang ada banyak orang yang berbakat untuk tahun-tahun mendatang. Tetapi hanya ada satu Donald Trump. Kelemahan dan ketidakmampuan Joe Biden telah menyeret kita ke tepi jurang perang nuklir. Dan sekarang, Biden sedang melakukan hal yang dia katakan 10 bulan silam, yakni akan menyebabkan Perang Dunia III. Dia sedang mengirimkan tank-tank Amerika. Ini telah jauh melewati waktu, semua pihak yang terlibat guna mengupayakan tujuan damai. Untuk perang yang terjadi di Ukraina, sebelum menjadi bencana besar mengerikan. Yang terjadi di luar kendali. Dan yang pada akhirnya, memang akan menyebabkan Perang Dunia ketiga. Dan perang ini tidak akan sama dengan perang-perang lainnya, karena ini akan menjadi perang nuklir. Martin, kemanakah dunia sedang menuju? Bukankah sedang menuju ke damai? Damai, ya, tetapi kebinasaan secara tiba-tiba jatuh menimpa. Jadi, dalam beberapa tahap, memang adanya perdamaian, benar. Yang sebenarnya bukan perdamaian, melainkan yang menyebabkan kebinasaan. Benar. Karena perang ini, kita bisa duduk dan membuat sesi lainnya, hanya membicarakan perang ini. Tidak adanya logika dalam perang ini. Amerika ingin mengirimkan tank-tank ini. Diperlukan 42 pekan. Untuk seseorang belajar cara menggunakan tank-tank ini. Mereka sekarang ini sedang mengadakan pelatihan, cara menggunakan tank-tank ini, di Polandia. Lalu saya mendengar adanya orang yang berkata, seorang jenderal atau kolonel. Untuk menjalankan tank selama 1 jam, diperlukan perawatan tank 2 jam. Apakah mereka akan mengirimkan tentara, guna melakukan perawatan kepada tank-tank ini? Ataukah hanya akan ada banyak tank-tank rusak? Lalu dikirimkan 40 buah tank, yang katanya dengan 40 tank ini, akan membuat kemajuan sangat pesat. Semua ini merupakan suatu aktivitas besar-besaran. Saya juga mendengar bahwa benda terbang yang tidak dikenal ini, merupakan suatu pengalihan perhatian. Untuk mengalihkan perhatian dunia kepada hal yang China sedang lakukan, sedangkan mereka sedang melakukan pembunuhan di tempat lain, di dunia. Lalu mereka mengadakan pertemuan di Gedung Putih. Guna memberi informasi kepada pers, apa warna balon itu, dan apa gas yang ada di dalamnya. Seluruh dunia sedang menyimak hal ini, sementara di sisi lain, mereka menempatkan persenjataan mereka dalam posisinya. Kita hanya pengamat. Saya merasa takut. Salah satu sasarannya adalah Stasiun Luar Angkasa Internasional, yang akan mereka ledakkan di langit. Guna menimbulkan bencana besar. Nah, mereka sudah meledakkan pipa minyak di bawah laut, bisa saja mereka meledakkan sesuatu yang ada di langit. Tetapi adanya suatu agenda, dan kemana agenda ini menuju? Anda melihat adanya argumentasi bahwa pemerintahan Biden sedang mengobarkan perang, dengan mengirimkan semua persenjataan ini. Dan Inggris ingin mengirimkan pesawat tempurnya. Apakah negara lain tidak akan mengirimkan pesawat tempurnya? Dan Donald Trump berkata, tidak. Kita mesti bersahabat dengan Rusia. Kita mesti bekerja sama dengan Rusia, maka akan ada perdamaian dunia. Maka mereka akan berkata, damai, damai, damai dan aman. Ideologi-ideologi ini, bandul pada akhirnya akan berayun ke sisi perdamaian. Tapi karena perdamaian ini didasarkan pada landasan pemikiran yang salah, maka akan berujung pada kehancuran yang tiba-tiba. Nah, sekali lagi, saya kira beberapa waktu yang lalu, kita sudah menunjukkan, siapa yang menjadi, katakanlah sebagai Bapa Perdamaian? Harus ada Bapa Perdamaian. Apakah Trump, DeSantis, atau Pence, atau mungkin seorang perempuan? Siapapun itu, mereka mesti selaras kepada Bapa lainnya. Mereka semua tunduk kepada manusia dengan topi putih kecil di kepalanya, benar.
Jadi, Paus Francis berkata, olahraga merupakan metafora untuk kehidupan. Kita baru saja membahas semua topik yang sedang terjadi di dunia. Kita telah melihat pihak kiri, pihak kanan, kepada kesadaran, kepada perang. Kita telah melihat pengalihan perhatian. Alat pengalihan perhatian, agar tetap membuat orang menjadi sibuk. Dan untuk terus menaruh agenda di depan mata mereka. Jadi jika ada olahraga, itu bukan sekedar olahraga. Mesti adanya kesadaran di dalam olahraga. Apakah Anda akan mengenakan kaos LGBTQ atau tidak? Apakah Anda akan membungkukkan badan, atau tidak? Dan seterusnya. Ini semuanya mesti disaksikan publik. Harus adanya Raja Selatan yang berperang dengan Raja Utara. Benar. Jadi, Paus Francis berkata, olahraga adalah metafora untuk kehidupan. Apa yang dikatakan oleh roh nubuat? Anda mesti mengolah ladang, dan menanam kentang. Ini yang menjadi ajang olahraga. Ini suatu hal mengagetkan bagi dunia. Jadi, ini bertentangan secara langsung, tentang apa yang dikatakan dunia tentang olahraga. Ya, ini menjadi wilayah abu-abu. Dan bahkan di dalam gereja ini, kebanyakan mereka akan memilih berada di wilayah abu-abu. Dan tidak berada di pihak Alkitab, seperti dikatakan, mereka bangkit untuk bermain. Mereka melakukan epik Gilgamesh. Dengan memasukkan bola ke dalam lubang, atau ke jaring, yang merupakan kemenangan Dewa Matahari atas musuhnya. Yang merupakan kemenangan Lucifer atas Kristus. Orang-orang tidak menyadari sejarah itu. Jadi, Bapa Suci, wah ini penghujatan. Saya mesti berjuang agar bisa membacanya. Memberitahu orang-orang yang hadir, ketika mereka mengadakan perjalanan untuk kejuaraan. Mereka sedang dipanggil untuk bersaksi, bagi keterkaitan mereka kepada tahta suci. Bukankah menarik, seluruh perusahaan-perusahaan mega olahraga ini? Kebanyakan merupakan milik Satria Malta dan organisasi Katolik, ya. Ini merupakan agenda Katolik, atau agenda Lucifer. Dan tahukah Anda, bahkan seperti atlet yang Anda beri simpati, seperti Djokovic, sebagai contohnya. Saya sangat bersimpati kepada keadaannya, dan adanya banyak hal, di mana saya bisa mengatakan. Selamat, Pak, Anda sungguh memiliki prinsip. Seperti jangan biarkan tubuh Anda disalahgunakan, dan didikte oleh kekuatan, yang ada di luar pengendalian Anda. Saya setuju dengan prinsipnya, lalu hal lainnya, pasti ada sisi keagamaan juga. Itu benar, bukan untuk mengecam siapapun, hal yang akan kita tunjukkan. Apakah ini memang benar di hadapan Tuhan? Dan jika memang mereka menghendaki, mereka bisa turut menggemakan seruan nyaring. Ya, karena jika mereka memahami topiknya, mereka sudah berada di tengah jalan, dan itu bisa menjadi suatu hal menguntungkan. Di sini ada video, yang dirangkum oleh Remnan Video. Mari kita melihat mengenai Djokovic, dan hal lainnya. Bill Gates hadir di stadion. Ketika Novak Djokovic memenangkan piala. Lihat orang Kristen ini, yang bangkit melawan anti-Kristen. Dan yang mendapatkan kebebasannya. Saya ingin mengucapkan selamat kepada semua orang, yang sedang merayakan hari Natal, tanggal 7 Januari. Kepada semua orang-orang Kristen Ortodoks, saya mendoakan untuk kedamaian dan kasih. Hal yang sedang dilakukan Novak Djokovic sekarang ini, adalah hal yang sangat dicari-cari dunia untuk dilihat. Anda memahami? Saya tidak sedang memihak dia, sebagai orang yang mesti memimpin pergerakan kita. Saya sedang membicarakan tokoh publik, yang sedang menyajikan suatu teladan, hal yang mesti kita lakukan guna mengakhiri mimpi buruk ini. Adalah Djokovic. Sebelum saya menjadi seorang atlet, katanya, saya adalah seorang Kristen Ortodoks. Tahun ini telah menghasilkan para pengejek Allah terburuk dalam seluruh sejarah dunia. Ada orang yang melecehkan kematian Yesus di kayu salib. Kendrick Lamar menyinggung orang-orang Kristen di seluruh dunia. Ketika tampil di Glastonbury, memakai permata dalam bentuk mahkota duri. Ya, ketika atlet pemain tenis nomor 1 dunia
muncul dan berkata, "Saya mengutamakan kekristenan dan hal itu sangat berarti." Harrison Butker merupakan seorang pemain American football untuk regu Kansas City Chiefs. Seorang pemain bintang. Bagi banyak orang dia adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Setelah berlatih, Harrison mengganti bajunya di luar dugaan Anda. Dia mengenakan jubah putih dan melayani misa Latin. Mengapa Anda berpartisipasi dalam misa Latin? Nomor 1, penghormatan terhadap Ekaristi. Jika Anda berpartisipasi dalam misa Latin, perjamuan kudus diterima dengan berlutut, maka adanya suatu pemahaman yang kuat mengenai bait suci. Adanya suatu pemahaman mengenai mezbah dan pengorbanan yang berlangsung. Banyak paroki dan banyak orang muda mulai menyadari keindahan misa Latin, bahwa ini adalah fondasi iman Katolik. Dunia sungguh-sungguh sangat membutuhkan para pahlawan sekarang ini. Kita memerlukan orang-orang yang membela iman. Kita memerlukan para pahlawan Kristen, di mana orang-orang akan bangkit dan berjuang. Apakah itu merupakan bagian dari pergerakan bandul yang berayun? Saya benar-benar percaya demikian. Jadi, biarkan dunia berjalan seburuk mungkin. Dan kemudian buatlah ayunan bandul, kembali kepada nilai-nilai dan norma-norma Kristen. Dunia memerlukan para pahlawan ini. Nah, kita sudah sering mengatakan hal-hal ini. Hati saya bersimpati kepada semua mereka. Pasti. Dan saya berharap mereka dapat memahami konflik dalam arti pertentangan besar antara Kristus dan setan. Dan orang-orang disesatkan. Pengorbanan besar di kayu salib, Martin. Renungkan saja pengorbanan besar di kayu salib, menjadi dikurangi menjadi sepotong roti. Sebagai ganti, roti menjadi pengingat dari pengorbanan besar di kayu salib. Sekarang menjadi alat keselamatan itu sendiri. Ini adalah pemutarbalikan yang mengerikan dari sebuah kebenaran yang agung. Dan orang-orang terperangkap di dalamnya. Dan mereka seperti itu, karena mereka tulus hati kepada hal yang mereka lakukan. Tetapi mereka secara tulus hati disesatkan. Ya, saya merindukan seluruh dunia, bisa memahaminya. Dan membangunkan mereka, benar. Tetapi ini akan memimpin ke suatu tempat. Ini akan memimpin kepada perdamaian dan kebinasaan. Ya, dan ini adalah bagian dari gereja Katolik yang baru saja kami tunjukkan secara luas. Adanya pertentangan besar, di dalam gereja Katolik, Raja Selatan ada di dalamnya yang berperang, karena adanya paham liberal dan sekulerisme, yang sedang berperang dengan pihak yang lebih bersifat konservatif. Dan konflik ini akan terus berkembang, hingga pihak konservatif berkata, "Wah, ini sudah cukup, secara politik dan keagamaan bersama-sama." Jadi, mesti adanya dorongan dari pihak kiri. Dan mesti adanya perlawanan untuk dorongan, dari pihak kanan. Dan Alkitab mengatakan siapa yang akhirnya akan menjadi pemenang. Di sini ada artikel menarik, dari BBC News. Moderator Kirk bergabung bersama Paus dalam suatu ziarah bersejarah di Sudan Selatan. Nah, Kirk tentunya adalah gereja dalam negara Skotlandia. Moderator dari gereja Skotlandia, telah menggambarkan ziarahnya yang bersejarah bersama Paus ke Sudan Selatan, sebagai suatu tanda dari suatu persatuan Kristen. Ini adalah pertama sekali, kata Greensill, memberitahu BBC. Sejak reformasi, yang kembali ke masa 500 tahun, di mana tiga tradisi yang sangat jelas terlihat. Pernah bersama-sama, guna melakukan hal seperti ini. Ini adalah suatu tanda dari persatuan Kristen. Jadi, gereja Skotlandia, itu adalah Presbyterian, atau bersifat Calvin. Lalu adanya gereja Inggris, yakni Anglikan. Yang adalah suatu pergerakan Protestan yang sudah kembali ke pangkuan Roma, melalui pergerakan Oxford. Lalu adanya Paus itu sendiri. Jadi, Martin, ini adalah malapetaka besar. Suatu persatuan besar, yang terjadi kepada gereja-gereja. Yang pada akhirnya akan menyebabkan penerapan tanda binatang. Dan di manakah posisi Paus? Nah, Paus dan para pemimpin Protestan mengutuk hukum anti-gay. Jadi adanya pergolakan di satu sisi,
dan adanya pihak Katolik konservatif dan Katolik Misa Latin yang berargumentasi di sisi lainnya. Paus Francis, dan para pemimpin gereja-gereja Protestan di Inggris dan Skotlandia, telah mengutuk kriminalisasi dari paham homoseks. Dan komentar Paus didukung oleh uskup pemimpin Canterbury dan moderator dari gereja Skotlandia. Jadi, secara bersama-sama, mereka sedang mendorong suatu agenda. Kita melihat mereka sedang berdiri mencari sensasi, dengan memainkan permainan. Ini nampaknya mereka secara sengaja melakukan agitasi, penghasutan, dan memercikkan api. Kemudian kita melangkah lebih lanjut dalam kesadaran. Dengan gereja Inggris menawarkan memberikan suara untuk memberkati perkawinan sejenis. Nah, Paus tidaklah jauh melangkah dengan berkata, gereja Katolik akan melakukannya. Melainkan dia berkata, kita tidak semestinya memiliki hukum anti-gay. Dan pemerintah, dunia sekuler dan sistem yuridis harus memberikan sanksi kepada perkawinan gay. Itulah yang dijalankannya. Mari kita jauhkan dari gereja, tapi lakukan di sana. Martin, apakah tidak apa-apa melakukannya di sana dan tidak apa-apa melakukannya di gereja? Atau apakah itu dosa? Tidak peduli dari sudut pandang manapun Anda melihatnya. Tidak masalah. Selama seminggu, saya dapat mencuri sedikit dan melakukan sedikit dari ini. Tetapi pada hari Sabat atau selama gereja, maka saya tidak melakukan semua itu. Lebih baik disebut hari Minggu, hari pertama dalam pekan, kalau tidak engkau membuat saya gugup. Ya, benar. Uskup pemimpin Canterbury, Justin Welby dan uskup pemimpin York, Stephen Cottrell, berkata dalam suatu pernyataan, ini sudah menempuh jalan yang panjang, hingga tiba ke titik ini. Untuk pertama sekali, gereja Inggris akan secara umum, dan tanpa ragu-ragu, dan dengan senang hati menyambut pasangan sejenis masuk dalam gereja. Nah, Martin, ketika Anda melihat cara mereka memberikan suara, ini sungguh menarik. Karena ketika menyangkut kepemimpinan, para uskup dan lain-lain, mereka hampir memberikan suara bulat, meskipun tidak bulat sepenuhnya. Hampir suara bulat dengan mengatakan, mari kita melakukannya. Ketika tiba kepada para rohaniawan, adanya sedikit kelompok mayoritas yang setuju. Dan ketika tiba kepada kaum awam, ini bahkan menjadi kelompok yang lebih sedikit yang menyetujuinya. Jadi, gereja memang benar-benar terpecah. Dan saya bisa mengatakan, bagi yang tidak setuju dengan keputusan ini, keluarlah daripadanya hai umat-umatku. Keluarlah daripadanya, hai umat-umatku hingga kamu tidak turut ambil bagian dalam dosa-dosanya. Dan Martin, di samping topik itu, ada juga topik debat mengenai aborsi. Dan adanya pemerintahan yang sedang berkuasa, yang berkata, kami mendukung aborsi. Dan adanya pihak yang menentang aborsi. Jadi ini menjadi debat besar-besaran. Nah, semua debat ini, apakah terjadi di wilayah olahraga, atau wilayah komunitas LGBTQ, atau wilayah aborsi? Semuanya senantiasa dipertontonkan di depan mata publik. Memprovokasi, memprovokasi, memprovokasi. Kita mesti menanyai diri kita sendiri. Mengapa dan kemana ini menuju? Jangan pernah melupakan itu, karena inilah yang sebenarnya terjadi. Mari kita lihat, para uskup Katolik menuntut agar dolar pajak federal tidak dipakai mendanai aborsi. Dan mereka mengatakan bahwa itu harus dilakukan. Dan kemudian mereka mengecam bagaimana para juara aborsi dihormati. Dan menerima semua penghargaan, sedangkan metode yang mereka gunakan sangat mengerikan. Jadi mari kita lihat apa yang terjadi di sana. Para uskup Katolik menuntut agar dolar pajak federal tidak dipakai mendanai aborsi. Tidak, mereka tidak semuanya melakukan itu. Paus juga tidak melakukan hal itu. Kata mereka begitu, kata Paus Francis, ini adalah orang yang berpikir sangat berbeda dengan kita. Benar. Tetapi meskipun demikian, kita mesti melihat kepada orang-orang, apa yang mereka lakukan. Apakah benar begitu, dan apa yang dilakukan makhluk ini? Dan sebelum hal ini legal, dia datang dengan alat penyedot. Di mana perempuan ini oleh dirinya sendiri bisa memusnahkan 10.000 bayi di Italia.
Sebelum menapaki jalan perjuangan, dan menjadi pelopor aborsi legal di Italia, dan perceraian legal, dan obat bius legal, dan lain-lain. Dia sangat disenangi, dan Paus Francis menemui perempuan ini, untuk hal yang dilakukannya. Di sini menyajikan penghargaan Kuni kepada Emma Bonino, dari pendiri bersama George Soros. Jadi, ada Soros, Francis, dan kaum pro-aborsi, besar dan kecil. Dan Anda menyalahkan Joe Biden yang berpikir bahwa Paus tidaklah pro-kehidupan. Dan memang, dia pernah mengatakan akan menyewa tukang pukul, ingat? Anda akan menyalahkan Joe Rogan dan Donald Trump, yang menjadi bersikap lunak, secara tiba-tiba, tentang masalah gay. Dan Paus sendiri memang telah bersikap lunak, setiap harinya. Jadi, Martin, pastilah adanya agenda serius untuk semua hal ini. Cara kita melihatnya, ketika mereka memilih satu pihak dan membuat sensasi. Dan Anda memilih satu pihak. Dan Anda tidak menyadari mengapa mereka melakukan hal ini, dan kemana ini akan menuju. Mereka akan memilih pihak, dan pada akhirnya, ini akan bisa tiba kepada perang sipil. Dan pada akhirnya, mereka akan berkata, hanya sampai di sini, dan tidak bisa lanjut, dan memperkenalkan hukum yang menindas. Untuk menghentikan semua hal ini, yang disebut sebagai kesadaran. Dan di dalam hukum itu, akan ada hukum lainnya. Yang tersembunyi, yang akan memimpin kepada kebinasaan. Nah, sejauh mana ini akan berlangsung? Di sini ada artikel dari situs news, para pembuat undang-undang memakai lencana SOTU. Ini adalah pidato State of Union. Untuk menunjukkan dukungan untuk beberapa hal, dan mereka memakai lencana pro-aborsi. Dan hal menarik, huruf O dalam bentuk hati, yang pada dasarnya berkata, kami menyukai aborsi. Kita masuk dalam masa Alkitabiah. Kita berada dalam zaman, ketika Moloch sedang ditinggikan di dunia. Dan dengan berkata itu, saya sedang membuat sensasi, benar. Tidak, saya mesti mundur. Ya, tetapi ini tidak berarti kita mengakui ini hal yang baik. Jadi, apa yang ada dalam pikiran Anda ketika Anda menyukai aborsi? Pasti ada hal yang salah. Tapi memang seharusnya seperti itu, karena Anda harus merasa ngeri, sehingga pada akhirnya Anda akan bersuka cita ketika bandul berayun. Jadi, bagaimana cara Anda memandang semua ini? Anda mesti memandangnya, sama seperti Allah memandangnya? Ya, dengan kesedihan di hatinya karena orang-orang ini telah tersesat begitu jauh. Tapi, Martin, apakah orang lain tidak sama tersesatnya? Benar, itulah bagian yang sangat menyedihkan. Jadi, apa yang akan menyelamatkan mereka pada akhirnya? Pekabaran 3 malaikat mesti dikumandangkan untuk membuka mata mereka. Dan kemudian, ketika mereka bisa memeluk kebenaran, mereka bisa memegang teguh prinsip, dan keluarlah daripadanya, hai umat-umatku. Dan tidak turut ambil bagian dalam dosa-dosanya, baik dosa di satu pihak maupun dosa di pihak lain. Martin, hujan turun lagi, dan tidak mereda. Kami mengalami lebih banyak hujan dalam 14 hari terakhir, dari yang biasanya kita terima dalam setahun penuh. Ini sebenarnya seminggu. Oh iya, dalam 7 hari ini. Benar. Nah, Senator Demokrat, Ed Markey dari Massachusetts, memakai pin dengan tulisan, aborsi, yang ditulis dalam huruf besar. Saya memakai lencana aborsi dari seseorang, pada malam ini dalam pidato gabungan negara bagian, tulisan Markey di Twitter. Aborsi adalah perawatan kesehatan penting, dan kita perlu merumuskan hak ini. Ini disajikan sengaja untuk mengundang perhatian publik, guna menimbulkan perdebatan. Artikel lainnya, dalam berita ini, para pekerja amal Kristen menghadapi ancaman pemenjaraan dan denda, setelah berbicara mengenai meninggalkan gaya hidup LGBT. Jadi, Martin, Anda tidak diizinkan meninggalkan gaya hidup itu, dan tidak diizinkan berbicara tentang hal itu. Mereka akan mengkriminalisasi Anda, ketika Anda ingin berbicara dan memberitahu orang lain, bahwa Anda telah meninggalkannya.
Tetapi Anda bisa pergi ke sekolah-sekolah dan memberitahu orang-orang agar turut bergabung. Benar. Dan di negara Inggris, dan di negara-negara lainnya, adalah merupakan hal tidak legal, melakukan apa yang mereka sebut sebagai penyebaran agama. Dengan kata lain, Anda tidak diizinkan untuk meyakinkan orang lain, bahwa gaya hidup mereka salah. Jadi lebih aman tinggal di Sodom, daripada pergi meninggalkannya. Jadi, Matthew Gray, yang berumur 33 tahun, menghadapi ancaman denda dan pemenjaraan. Karena dituduh melanggar aturan negaranya mengenai praktek menobatkan orang. Ketika dia menjelaskan kepada sebuah outlet media lokal, tahun lalu, bagaimana dia telah meninggalkan paham homoseks, karena dia menyadari ini hal yang salah. Dia kaget, ketika polisi meneleponnya di suatu pagi di hari Minggu, dan lanjut dengan menuntutnya untuk hadir dalam sidang pengadilan. Dia berkata, setelah para penggiat LGBT, yang terjalin kepada pemerintah Malta dan pergerakan hak gay Malta, melaporkan dia kepada polisi untuk wawancaranya, dan sekarang dia terancam denda 5.000 euro dan 5 bulan penjara. Jika memang terbukti, melakukan pelanggaran artikel 3, penegasan gender orientasi seksual Malta. Undang-undang pernyataan gender, yang menyatakan setiap orang sebagai pelanggar hukum ketika memberitakan praktek pertobatan. Sekarang, sangatlah cocok bahwa ini terjadi di Malta. Ya, saya berpikir persis seperti itu. Di mana ini merupakan tempat kedudukan ksatria Malta. Anda pernah berceramah mengenai Kriptu Malta. Mungkin menjadi ide yang baik, jika semua orang kembali menonton serial itu. Saya akan kembali menaruh linknya di kolom deskripsi. Anda akan infokan tautannya. Ya, dan adanya karya dari Little Light Studios, yang menghasilkan karya-karya bagus. Mereka melakukan suatu dokumentasi lengkap mengenai olahraga. Saya juga menaruh linknya dalam kolom deskripsi, agar orang bisa melihatnya. Karya mereka sangat bagus. Saya mengapresiasi hasil karya mereka. Anda tahu, saya hanya ingin menyebutkan, mereka menyebutkan di sana, bagaimana olahraga sebenarnya adalah sebuah agama. Memang. Dan kemana ini menuju, dan bergeloranya semangat yang diciptakannya. Dan mereka menunjukkannya dengan sangat baik. Orang-orang harus melihat dokumentasi dari hasil produksi Little Light Studios ini. Sangat luar biasa. Sangat menarik, Martin. Sekarang perdebatannya begitu panas. Sehingga siapapun di kalangan Katolik, yang menghadiri misa Latin dan berdoa rosario, dianggap sebagai anti-liberal dan sebagainya, sama seperti memburu tukang sihir. Mereka juga dijuluki kaum ekstremis. Bukannya kami mempromosikannya, tetapi ini kembali menunjukkan pergerakan Raja Selatan, kaum sekuler yang mendorong. Nah, Martin, renungkan saja, apa yang dihasilkannya. Jika mereka dari pihak Protestan, mereka berpikir keseluruhan pergerakan ini adalah salah. Dan adanya pihak Katolik konservatif, yang juga berpikir semua pergerakan ini salah. Bukankah ini menciptakan ikatan simpati dari dua pihak itu? Tepat sekali. Ini sama seperti, adanya ikatan simpati dari tiga gereja tadi menuju pihak yang tersadarkan. Maka terjadi penghasutan kepada kaum konservatif Katolik dan yang lainnya. Lalu apa yang akan mereka lakukan? Mereka akan menggapai melalui teluk, dan memegang tangan Roma, dan mereka akan secara bersama-sama, menerapkan tanda binatang. Mari kita melihat pendahuluan singkat yang menarik ini. Dari situs Atlantik, ketika berargumentasi bahwa Rosario Katolik. Rosario sekarang menjadi simbol kekerasan. Artikel ini menampilkan animasi Rosario yang dibentuk oleh lubang-lubang peluru, yang menyatakan bahwa umat Katolik saat ini adalah bagian dari kelompok nasionalisme Kristen yang sedang berkembang. Program Fox and Friends Weekend, yang dibawakan oleh Rahel Campos Duffy, mempunyai 1 atau 2 rosario di dompetnya, demikian juga ibu saya, dan saya punya 1 di meja saya. Rahel, apakah mereka mencoba melarang rosario? Nah, siapa yang menyangka bahwa Anda dan saya menjadi kaum ekstremis sayap kanan, karena memiliki sebuah rosario? Dan ini kelihatannya lucu, tapi sebenarnya tidak. Hal pertama yang penguasa coba lakukan adalah melemahkan dan melarang agama, karena agama merupakan suatu ancaman terhadap negara.
Dan saya pikir, itulah masalahnya yang mereka upayakan. Dan kita akan melihat semakin banyaknya artikel seperti ini. Ini kelihatannya menggelikan, tapi kita akan melihat semakin banyak berita yang mencoba mengasosiasikan orang-orang yang setia, terutama mereka yang menganut pemahaman yang lebih ortodoks atau tradisional tentang iman, sebagai ekstremis sayap kanan, nasionalis kulit putih, kaum pinggiran. Dan saya pikir kita harus sangat berhati-hati dengan hal itu. Pertama-tama ini menunjukkan suatu kelalaian mendalam, Anda Katolik, saya juga, dalam suatu penggambaran peperangan rohani yang kita hadapi. Sebagaimana rosario dan doa sebagai senjata dalam peperangan rohani sebagai sakramen-sakramen, apakah itu air suci atau yang lainnya melawan iblis? Ini adalah hal-hal yang kita percayai, dan kita menggunakan penggambaran tersebut karena kita percaya bahwa kita sedang melawan sesuatu yang sangat jahat. Jadi, ini menunjukkan kelalaian, tetapi ini juga sangat menarik, bahwa mereka mencoba mengaitkannya dengan kekerasan. Ketika dalam kenyataan, jika Anda melihat akibat dari peristiwa Roe versus Wade, gambaran mendalam seperti apa yang dihasilkan oleh peristiwa ini, adalah pihak lain, pihak yang pro-aborsi, yang Anda lihat, yang menyerang gereja-gereja, memfitnah umat Katolik, mendatangi gereja-gereja mereka dan melakukan segala macam hal yang tidak senonoh. Jadi, mereka menjaganya dengan sangat baik di depan mata publik, menciptakan ikatan simpati. Dan perlahan-lahan mengubah pola pikir kaum konservatif yang menentang agenda kesadaran, bahkan di dalam gereja Katolik itu sendiri. Di mana mereka duduk di meja yang sama, benar. Jadi di sini ada berita, Vatikan akan menyelidiki dioses, keuskupan, yang mendukung misa tradisional di Perancis. Ternyata ini bukan sekedar kejadian di Amerika Serikat, melainkan seluruh dunia. Ya, Jadi suatu surat edaran dari Perutusan Kerasulan di Perancis, yang diterbitkan oleh keuskupan dalam halaman webnya, menyatakan bahwa kunjungan kerasulan adalah atas mandat oleh Paus Francis. Dan ini dilakukan setelah sejumlah kesulitan yang dihadapi keuskupan. Jadi setelah diundangkannya surat kerasulan, Traditionis Custodes, Paus Francis dalam wewenang, motu proprio, hak istimewanya, membatasi misa Latin tradisional, atau misa tridentin. Uskup Rai menyampaikan kekhawatiran dari beberapa imam dan masyarakat dalam keuskupannya. Ini sudah terjadi dalam masa yang sangat panjang. Dan bertahun-tahun silam, ada uskup yang bernama Le Furby, yang mendukung misa Latin, dan mereka mengucilkannya. Mereka telah memainkan permainan ini untuk waktu yang sangat panjang. dia baru saja mendapatkan sedikit tenaga sekarang. Ada pertanyaan, Martin. Dengan siapa? Dengan pihak Katolik yang mana Protestan konservatif akan menciptakan sebuah ikatan persatuan. Dengan pihak liberal atau pihak konservatif? Dengan pihak konservatif. Dengan pihak penganut tradisional. Baiklah, jika memang begitu keadaannya. Itu adalah langkah strategi yang luar biasa dari setan. Dengan pihak manakah reformasi pada zaman Martin Luther mengalami pertentangan? Tepat dengan pihak itu, pihak tradisional. Jadi dengan pihak tradisional, yaitu dengan pihak Konsili Tren. Mereka adalah faksi-faksi yang berperang. Sekarang ini, pihak Protestan konservatif akan bersatu dengan pihak Katolik konservatif. Orang-orang yang mendukung hasil Konsili Tren, dan mengecam hasil Konsili Vatikan II. Mereka adalah orang-orang yang akan mereka kenali. Dan merekalah yang akan menciptakan suatu ikatan persatuan. Dan merekalah yang akan berdiri bersama-sama dan berkata, marilah kita menerapkan norma-norma dan standar-standar Kristen sebagai saudara dan saudari dalam persatuan. Tepat sekali. Reformasi akan dihancurkan secara total. Benar, 100%, pergerakan nasionalis Kristen mencakup para penganut Katolik tradisional ini dan seluruh orang Kristen konservatif. Nah, mari membuat orang-orang bahkan lebih marah lagi. Jadi, mari melibatkan FBI. Dan membiarkan FBI menyasar para penganut Katolik, yang menghadiri misa Latin. Nah, itu akan juga membuat kaum Protestan menjadi gusar, benar, ya. Mantan agen khusus FBI, dan pembuka informasi dalam Kyle Serapin, dilaporkan mendapatkan dokumen FBI yang dibocorkan, yang menggariskan suatu rencana untuk mematai-matai bagian dari suatu denominasi keagamaan, terbesar di Amerika. Divisi Richmond dari FBI, ingin melindungi orang-orang Virginia dari ancaman supremasi kulit putih.
di mana dipercayai, telah masuk ke dalam para penganut Katolik, yang lebih menyukai misa Latin. Jadi, menghasut agar terjadinya suatu ikatan persatuan dari gereja-gereja. Dan mereka akan membuat undang-undang. Jadi, adalah bagus, melihat cara berpikir mereka. Sekarang marilah kita melihat video dari The Remnant, bagaimana pendapat mereka akan hal-hal ini. Ribuan orang dari para pejuang Maria, bertemu di Basilika Santo Vincent de Paul, di Polandia, untuk berdoa memakai rosario dan menghadiri misa, untuk menyiapkan diri mereka sendiri, kepada perang kudus yang sama, yang berada di sisi lain, Atlantik. Lihat saja 8.000 orang laki-laki, menyanyikan lagu perang, yang pernah ada di abad ke-12. Ibu Allah, kata mereka, dari anak laki-lakimu, Tuhan kami, telah memilih Bunda Maria, memenangkan kami. Dikirimkan kepada kami, anak Allah, demi baptismu. Dengarkan suara kami, dengarkan doa-doa yang kami panjatkan. Kabulkan permohonan kami, Kyrie eleison. Sedang memberitahu dunia, Anda tidak bisa memusnahkan paham kekristenan. Jadi, kami berkata kepada Francis, kaum globalis, bawakan senjata, Francis, ambil saja misa Latin kami. Kami pernah melakukannya. Kami tahu apa yang mesti kami lakukan. Kami pernah melakukannya, dan kami akan kembali melakukannya. Penganiayaanmu hanya memaksa kami untuk mengingat. Memaksa kami untuk mengingat janji-janji dari baptisan kami, yang sudah kami sisihkan untuk sementara waktu, untuk mengingat hal yang telah hilang dari diri kami. Dan untuk melihat bagaimana engkau membenci iman lama. Betapa kami mencintai iman kami, dan tidak akan pernah melupakannya. Betapa susahnya kami menuntut iman kami itu, sebagai para pengikut Yesus Kristus. Kaum globalis ini, termasuk Paus, sedang membuat kami berteman. Mereka sedang membuat kami kembali menjadi orang-orang Kristen. Mereka membangunkan kami. Allah sedang memakai mereka, guna membalikkan kami dan membuat kami kembali kepada Allah. Untuk membuat kami kembali menjadi para serdadu Yesus Kristus, sama seperti para bapa kami. Dan jika itu berarti mati syahid bagi kami, maka baiklah, kami semua akan mati. Salam kepada Anda. Martin, saya sungguh-sungguh merasa sedih buat mereka. Karena mereka kembali kepada tradisi. Mereka berdiri di sana dengan rosario. Saya juga berasal dari tradisi Katolik. 10 salam Maria, 1 salam Bapa kami. 10 salam Maria, 1 salam Bapa kami. 10 salam Maria, 1 salam Bapa kami. Apakah rosario menolong Anda menghitung? Kalung rosario itu ada manik-maniknya. Dan ada 10 manik. Lalu ada yang kosong. Lalu kembali manik-manik, yang berjumlah 10. Lalu Anda mengucapkan pernyataan iman, dan diakhiri dengan tanda salib. Maka selesailah sudah. Janganlah kamu menyerupai orang-orang kafir, kata Alkitab, untuk terus mengulang-ulangi doamu. Dan patut diketahui, Maria itu meninggal, tidur. Dia tidak bisa menolong Anda. Ini adalah mengulang kembali paham kekafiran. Ini adalah penyembahan kepada Dewi Isis. Ini sungguh menyedihkan, tetapi ini menjadi jenis agama yang akan tersambung kepada paham Protestan. Karenanya menendang pasir kembali ke muka Yesus Kristus. Dan memusnahkan warisan terakhir dari paham Protestan. Jika Allah tidak memiliki umat yang sisa, yang memegang teguh kesaksian Yesus, dan yang menuruti hukum-hukum Allah, maka tidak akan ada seorang pun yang tersisa untuk mewakili Yesus di bumi ini. Jadi, orang-orang sedang meratapi hilangnya agama. Tetapi agama apa yang mereka ratapi? Suatu agama palsu, yang dilandaskan kepada pernyataan palsu. Ini dari situs MarketWatch, tanggal 21 Januari tahun 2023. Muncul dalam kalangan orang berkulit putih parubaya, kematian karena putus asa, bisa dipicu oleh kehilangan agama. Hal yang dikemukakan oleh suatu riset baru. Kertas kerja dari Tyler Giles, dari Wellesley College, dan Daniel Hungerman, dari Universitas Notre Dame. Dan Tamar Ostrom, dari Universitas Negeri Ohio, meneliti kaitan antara keagamaan dan angka kematian karena putus asa. Jadi, apa yang mendorong orang-orang tiba di titik keputusasaan? Para peneliti meneliti khususnya penghilangan hukum biru. Martin,
ini semakin menarik dan semakin serius. Hukum biru secara khusus membatasi perdagangan, khususnya di hari Minggu pagi. Hukum-hukum ini telah ditunjukkan sangat terkait kepada praktek-praktek keagamaan, menciptakan suatu perubahan besar dan insentif dalam menghadiri pelayanan keagamaan. Yang jelas, tidak terkait kepada hal berbeda keagamaan lainnya, kata mereka. Pembatalan hukum biru telah membuat dampak 5% hingga 10% kepada kehadiran mingguan dari pelayanan keagamaan. Dan meningkatkan angka rata-rata kematian, karena perasaan putus asa dengan 2 kematian dari 100.000 orang. Ini hasil temuan mereka. Nah, saya pikir, mereka membuat banyak statistik ini, dengan cara dipaksakan. Dan mereka berupaya untuk menunjukkan sesuatu. Menunjukkan sesuatu ke depan mata publik. Ya, ini agar orang-orang mengetahui. Kita mesti kembali kepada agama masa lalu. Anda tahu, dan malangnya. Memang kita mesti kembali kepada kesalehan primitif. Benar, tetapi kesalehan yang benar, bukan kesalehan yang palsu. Jadi, seberapa seriuskah kita harus memberitakan pekabaran 3 malaikat? Ini adalah antara hidup dan mati pada saat ini. Antara hidup kekal dan kematian kekal. Saya merasa tidak berdaya. Saya merindukan seluruh dunia bisa mendengarkannya. Bagaimana kita bisa membuat orang-orang melihat di mana posisi kita sekarang ini? Dari situs El Tiempo, tanggal 16 Januari tahun 2023, 10 hukum Allah untuk menjauhi dosa. Di sini mereka sedang mendorong suatu agenda, mari kita kembali. Tetapi lihat apa yang mereka sedang lakukan. Untuk agama Katolik, 10 hukum Allah dilandaskan kepada dogma ini. Menurut Perjanjian Lama, dalam kitab Keluaran dan Ulangan, Allah memberikan 10 hukum kepada Musa di Gunung Sinai, guna menolong umat pilihannya untuk menggenapi hukum ilahi. Lalu mereka memberikan hukum yang merupakan versi Katolik, yang berbeda dengan yang ada di dalam Alkitab. Hukum pertama, kasihi Allah di atas segala sesuatunya. Ini adalah Allah yang umum. Ini bukanlah Allah yang berkata, Akulah Allah yang membawa kamu keluar dari Mesir. Ini bukan Yahweh, ini adalah Allah yang bersifat umum, suatu keilahian yang universal. Ini adalah bersifat oikumene. Hukum pertama yang mereka buat, melanggar hukum pertama yang sesungguhnya. Jangan padamu ada ilah lain, kecuali Allah yang membawa kamu keluar dari Mesir. Lalu hukum yang kedua, janganlah kamu menyebut nama Tuhan, Allahmu dengan sia-sia. Mana hukum yang kedua? Janganlah kamu membuat patung dan menyembahnya. Hilang. Di mana? Hilang. Mengapa? Karena mereka menyukai patung-patung, dan mesti ada ilah lain, di luar Yahweh. Benar. Sehingga mereka bisa menarik lebih banyak agama ke dalamnya. Jadi di sini ada pemusnahan total firman Allah. Ini adalah hukum yang ketiga, dan bukan hukum yang kedua. Kuduskanlah hari-hari kudus. Maaf. Jika Anda membaca dalam Katekismus Katolik, dikatakan, gereja memerintahkan Anda menyucikan hari Minggu, sebagai hari kudus, dan hari-hari kudus lainnya, seperti yang mereka sebutkan. Di sini mereka meringkaskannya, tepat seperti hukum Katolik, kamu harus menguduskan hari-hari kudus, seperti yang diperintahkan oleh gereja. Nah, ini menarik, sebelum Anda bisa kembali kepada hal itu. Anda harus menghilangkan semua hari-hari kudus itu. Dan membawa masuk hari-hari lain, yang tidak ada kaitannya dengan hal itu. Di negeri kita, sebagai contoh. Saya sedih mengatakannya, saya tidak bisa mengikuti satu pun atau katakanlah hampir semua hal yang disebut sebagai hari-hari kudus, di negeri kita. Semuanya tidak bermakna bagi saya. Dan di masa lalu, adanya hari-hari raya keagamaan, seperti Paskah, Natal, dan lain-lain, di dalam satu pengertian. Tetapi semuanya itu seperti hari-hari keagamaan kafir, seperti yang kita rayakan sekarang. Jadi, semua hari-hari kudus ini, yang diperintahkan oleh gereja, adalah bersifat kekafiran. Benar, dan sesungguhnya hanya ada satu hari kudus yang masih tersisa, yaitu Sabat, hari ke-7. Lalu adanya hukum keempat, yang sesungguhnya, hukum kelima, hormati ayah dan ibumu. Dan mereka menghilangkan janji-janjinya. Dan di Perserikatan Bangsa-Bangsa, mereka membalikannya, karena hak anak-anak lebih besar, daripada hak orang tua. Lalu hukum itu hilang, dan kemudian hukum, janganlah kamu membunuh.
Tetapi aborsi jelas membunuh. Dan janganlah kamu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh. Tetapi jika Anda mendefinisikan sifat kebinatangan, dan semua pergerakan lainnya, yang sudah kita bahas hari ini, sebagai tindakan yang tidak tercela, maka apa artinya hukum ini, Martin? Ini tidak berarti apa-apa. Janganlah kamu mencuri, kecuali jika Anda membuat legitimisasi untuk pencurian. Ya, jika Anda merubah definisi apa arti mencuri. Ya, seperti yang dikatakan Thomas Aquinas, bukanlah suatu pencurian, dan pelanggaran hukum, ketika mencuri, kalau Anda memiliki kebutuhan. Saya pikir Yesus tidak akan mengatakan hal itu kepada janda, yang memasukkan 2 peser sebagai persembahan. Apakah sekarang janda itu memiliki hak untuk mencuri, karena hanya memiliki 2 peser? Janganlah kamu bersaksi dusta atau berbohong. Nah, Martin, jika mereka menjadi teladan kita, bagaimana dengan hukum itu? Dan jangan kamu berpikir atau bernafsu mesum. Ini mestinya menjadi hukum jangan mengingini, yang mereka pecah. Menjadi 2 hukum, dan membuat hukum yang ke-10, untuk mengisi hilangnya hukum kedua. Janganlah kamu mengingini barang-barang milik orang lain. Kecuali Anda menjadi Thomas Aquinas, dan rekan-rekannya, apa saja bisa, jika Anda memang membutuhkannya. Oh, saya ambil televisi ini, dan juga yang satu itu, karena teman saya membutuhkannya. Jadi, Martin, ini adalah hukum yang sangat bertentangan kepada hukum Allah. Didandani nampaknya seperti hukum Allah. Jika Anda menaruh hukum ini, di luar sana kepada non-Katolik konservatif, mereka akan setuju. Benar, coba kita lakukan. Coba kita jalankan. Ini adalah arah yang sedang kita tuju. Ini adalah moralitas yang mereka inginkan. Nah, di sini ada artikel lainnya yang berkata, berikan saya agama zaman dulu. Apakah ini melindungi orang-orang Amerika dari kematian karena rasa berputus asa? Tiba di tahun 2070, apakah jumlah sepertiga dari orang-orang Amerika akan menjadi orang-orang Kristen, menurut proyeksi Pusat Penelitian Pew? Tidak satu pun. Orang-orang tanpa terikat kepada iman keagamaan bisa mencapai 52%. Penghilangan kekristenan dalam masyarakat sulit untuk dinilai dan sulit diramalkan. Tetapi kita bisa bertanya, apakah ini kabar baik atau kabar buruk? Menurut hasil penelitian yang diterbitkan minggu lalu oleh Biro Nasional Penelitian Ekonomi, suatu sumber pemikiran terkenal di Cambridge, Massachusetts, ini adalah kabar buruk. Ini sesungguhnya mematikan. Bukti apa yang mereka miliki untuk disajikan? Dalam pemakaian statistik yang asli dan menimbulkan pemikiran, para peneliti memeriksa kematian karena berputus asa dari negara-negara bagian yang membatalkan hukum biru mereka. Ini merupakan hukum yang melarang perdagangan di hari-hari Minggu, sehingga orang-orang bisa menyucikan Sabat dengan hadir di pelayanan gereja dan meluangkan lebih banyak waktu dengan keluarga mereka. Mereka membicarakan kertas penelitian yang tadi kita bahas, tetapi yang lebih memerincinya. Kita memerlukan hukum hari Minggu. Kita mesti kembali ke agama zaman dulu. Apakah kita berada di akhir zaman? Jelas sekali. Alkitab yang mengatakannya. Alkitab yang mengatakannya, ketika mereka meremehkan hukum Allah, maka tibalah waktu untuk bertindak. Mereka telah meremehkan hukum Allah, tiba saatnya bagi Allah untuk bertindak. Ini berbicara kepada Allah, Tuhan. Tibalah saatnya bagi kita untuk bertindak. Tibalah saatnya bagi kita untuk tampil di mimbar bicara. Bukan untuk hal kesadaran. Bukan juga hal-hal sensasi lainnya. Saya hanya ingin menyiarkan pekabaran 3 malaikat, di panggung yang paling tinggi. Katakan saja ini sebuah mimbar, yang tidak sama dengan mimbar-mimbar lainnya. Baiklah, saya pikir kita mesti mendoakan hal ini. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, tibalah saatnya bagi Engkau untuk bertindak, karena mereka telah meremehkan hukum-hukum Allah. Ini adalah doa kami. Tetapi Tuhan, bila mana mungkin, semua para imam, dan semua kaum awam itu, yang tidak ingin mengikuti pemberian suara. Mereka adalah umat-umat-Mu yang duduk di gereja-gereja Babel yang sudah rubuh. Mereka bisa melihat bahwa gereja-gereja mereka telah rubuh. Mereka bisa melihat
Ke arah mana ideologi mereka menuju? Bawalah mereka keluar, Tuhan. Bawalah mereka keluar, sehingga mereka bisa menuruti hukum-hukum Allah, dan memegang teguh kesaksian Yesus. Ini menjadi doa saya, di dalam nama Yesus, amin. Diproduksi oleh Clash of Minds. Menampilkan pembicara, Walter Faith dan Martin Smith. Ucapan terima kasih yang tulus kepada semua yang mendorong semangat, doa-doa dan sumbangan finansial yang melimpah. Untuk kontak lebih lanjut, kami memuji Juru Selamat kami, yang setia dan sejati, Yesus Kristus untuk kasih karunia dan belas kasihan-Nya, dan hak istimewa bekerja di kebun anggurnya guna menggapai jiwa-jiwa bagi kerajaan-Nya yang segera tiba.